Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat malam, Pak Yai Sukron Suwondo. Selamat malam, Mas Aziz. Selamat malam. Pak Yai, saya agak ndredeg niki, Pak Yai. Saya agak deg-degan niki. Karena Pak Yai niki, kami mengenal Pak Yai sebagai salah satu maestro budaya di Blitar. Jadi malam ini saya sangat deg-degan niki, sangat grogi niki bisa ngobrol langsung dengan Pak Yai Sukron bersama Mas Aziz juga niki. Mas Aziz, suaranya jelas, Mas Aziz? Ya, Mas Aziz, bisa dengar jelas suara? Mas. Jelas nggak ya? Dengar. Mas Dengar, Mas. Aziz, tadi saya baru mengekspresikan rasa groginya saya nih, Mas Aziz. Karena malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa hebatnya, dengan prestasi, dengan nama yang begitu harum buat teman-teman di Blitar. Kita kedatangan Ki Haji Sukron Suwondo yang sudah meluangkan di tengah-tengah waktu sibuknya untuk bisa ngobrol dengan kita berdua. Boleh, Mas Aziz, kita mulai. Mungkin Mas Aziz terlebih dahulu menyapa teman Blitar, menyapa para penggemarnya Pak Ki Haji Sukron Suwondo, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedanten. Waalaikumsalam. Lalu salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu di rumah, sekarang tema kita Blitar Talk kali ini yang kita bawakan adalah soal wayang dalam budaya Blitar. Tapi nanti kita akan bahas yang sederhana-sederhana, dan yang hadir malam ini beliau Ki Haji Sukron Suwondo. Jadi dalang legend di Blitar ini. Jadi menurut data kami Pak Ki Sukron, Pak Kiai atau Pak Ki, wah ada banyak ini. Jadi Blitar itu ternyata sangat istimewa karena ternyata jumlah dalang wayang kulit di Blitar ini terbanyak di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Ternyata bukan di Solo, di Jogja, atau di Bandung, atau di Jakarta, tapi di Blitar. Kok sakit mengkaten, Pak Yai? Ini saya bisa Blitar kok bisa jadi rumah besarnya, menjadi sentranya dalang itu apa? Memang piantun Blitar itu memang semua dalang semua, Kiai. Monggo, Yai. Iya. Kalau kita lihat dari zaman Pak Gito Sewoyo, dalangnya Bung Karno, memang bisa diaturkan bahwa tiap desa, maka se-Kabupaten Blitar itu kan 240 desa. Itu rata-rata dalangnya 2, 3, minim 2. Maka dari itu kalau sampai sekarang sejumlah dalang sekian itu tidak mengherankan. Karena itu berangkat dari Bapak Gito Sewoyo, dalangnya Bung Karno pada waktu itu, kemudian menjadikan para generasi pada waktu itu terpacu ingin belajar, walaupun itu, namun juga ikut merasakan bagaimana jerih payah, susah atau gembiranya sebagai dalang. Saya pun pernah mendapatkan nomor induk sekitar tahun 80-an itu nomor 510. Gitu Pak Aziz. Ya, jadi memang betul-betul
anu Pak ya, sentranya dalang nasional memang apa ya istilahnya terbanyak itu memang Blitar Pak King. Iya, kemungkinan begitu. Yeah. Apa kok bisa menjadi pusatnya dalang itu, dan yang menarik tadi dalangnya Bung Karno tadi juga dari Blitar nggih Pak Yai. Betul. Dari Kademangan. Oh, Kademangan Selatan Berantas. Kita akan dalang yang tadi yang Pak Gito ya tadi itu bisa dijelaskan Pak sekilas profilnya seperti apa kok sampai Bung Karno itu Bapak proklamator kita itu apa ya istilahnya itu menjadi dalang istana ya begitu ya Dewi ya. Iya. Maaf pada waktu itu saya kan belum lahir juga. Namun kalau kita pelajari yang bisa sampai apa itu Jawa Tengah, apa Jakarta pun itu kan bentuk pegelaran dan bentuk pekelirannya yang berbeda dengan dalang yang lain. Tidak membicarakan baik atau buruk, namun dengan bentuk-bentuk penyajian yang lain, itu akan bisa membawakan dalang itu sendiri sampai ke pusat pemerintahan. Upamanya, ya kebetulan Pak Aziz, kebetulan saya ya. Saya ini hanya dalang lokal dari Dusun Karangjati, Desa Purworejo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan penyajian saya yang berbeda dengan teman-teman dalang yang lain, lambat laun saya bisa merangkak masuk Surakarta, masuk Yogyakarta, masuk Semarang, hingga di Jakarta. Walaupun tidak menjadi dalangnya presiden, namun saya bisa menggambarkan, memberikan suatu putusan bahwa dalang itu akhirnya harus kreatif. Yang dinamakan kreatif bagi saya tidak hanya campur sari, mendirikan waranggono dengan dagelan, namun si dalang itu sendiri diharap mampu untuk menyajikan sama-sama nasi goreng, namun bentuk atau bumbunya yang beraneka ragam, yang teman-teman dalang itu tidak sempat menggarap. Tidak kok, saya tidak mengatakan tidak punya, enggak. Tidak sempat menggarap atau enggak mau menggarap. Itu. Jadi mungkin saya hanya hanya mendapatkan cerita dari para sesepuh pada waktu itu, memang ya itu Pak Gito sebagai Kabupaten Blitar itu yang Jawa Timur yang masuk di istana pada waktu Bung Karno. Kalau sampai sekarang di Blitar banyak dalang seperti yang didawuhkan oleh Pak Aziz itu, kemungkinan ya berangkat dari itu, berangkat dengan bentuk-bentuk pagelaran yang berbeda hingga bisa sampai di lain, tidak hanya kabupaten, lain juga lain provinsi. Maaf, tidak pamer, namun untuk acuan para dalang muda, saya masuk Surakarta itu kan 100 pagelaran lebih. Semarang itu ya sering, Jakarta ya Surakarta. Namun tidak. Ya Surakarta itu sering sekali. Itu, jadi bentuknya yang harus berbeda. Gitu aja. Apa ya? Bentuknya itu seperti apa? Berbeda itu apa misalnya? Bentuk penyajian. Ya, bentuk penyajian.
yang semestinya biasanya di belakang, upamanya perang cakil. Cakil dengan Bambangan itu wajarnya, umumnya, itu kan dikeluarkan setelah jam 12, jam 1 atau jam 2. Namun saya berani untuk menyajikan cakil itu sore, bahkan pra-jejer, pra-mulai, pra-pagelaran. Itu. Jadi manakala yang bisa dirubah, tidak merubah total, tapi bentuknya yang mestinya itu adegan itu kan dibagi adegan 1, 2, 3. Yang 3 itu biasanya antara jam 2, jam setengah 3. Namun saya pun memberanikan diri untuk dikedepankan karena itu ada yang bermutu, berbobot. Itu. Jadi harus berani si dalang itu untuk merubah pekeliran itu sendiri. Yang penting tidak nebal dari pakem. Pakem itu apa toh? Pakem itu kan ya buatannya manusia juga pada waktu dulu sebagai acuan, sebagai dasar, sebagai pedoman. Jadi tidak harus begitu, tapi tetap begitu, gitu aja. Tidak harus begitu, namun tepat begitu. Harus kreatif. Jadi kreatif itu kelebihan orang Blitar, harus ukil. Bagaimana penonton tidak beranjak dari kursi. Pak Yai Sukron, ini ada Mas Risat namanya, Mas Risat Tabatala. Ini S1 sama S2-nya manajemen bisnis di ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi tidak hanya S1, S2, istrinya juga S2-nya juga di Bandung sama-sama. Jadi saya pernah ke dalamnya Mas Risat. Sekarang di Jakarta dados manajer Gojek. Sebelum acara kalau tanya, Mas Risat ini saya tanya tadi, Mas Risat emangnya pernah nonton wayang? Nah itu saya tanya gitu. Nah sekarang saya serahkan kepada Mas Risat untuk sebagai generasi muda, generasi milenial, usianya 30 tahunan, bagaimana bisa bertanya kepada Kiai Sukron, soal wayang. Monggo Mas Risat. Pak Yai, tadi saya mendengarkan dengan seksama penjelasan Pak Yai bagaimana Pak Yai begitu berani dalam bereksplorasi, bahkan memindahkan, menggeser bagian wayangan yang harusnya di tengah malam kita geser ke depan. Itu eksperimen yang menurut saya ini ya menarik ya Pak Yai ya. Pertanyaan saya Pak Yai, bagaimana Pak Yai sekarang peran pemuda dan regenerasi pewayangan terutama di daerah Blitar Pak Yai? Bagaimana generasi-generasi, apakah sudah mulai banyak yang meneruskan atau seperti apa Pak Yai? Iya, generasi muda di Blitar itu sangat banyak yang sangat minat pada tidak hanya sebagai pengamat, penonton, namun juga ingin merasakan bagaimana sih rasanya menjadi dalang itu. Jadi pada saat ini memang bisa kami aturkan pada penjenengan sangat-sangat menjamur untuk dalang khususnya di Blitar itu. Karena lama-kelamaan kan bisa merasakan, oh Gatotkaca, oh Arjuna, oh Bima, ini tokoh yang sangat didambakan oleh generasi muda saat sekarang. Berangkatnya dan melihat, iya. Pak Yai, di beberapa kesempatan juga saya melihat pewayangannya Pak Yai, beberapa kali saya lihat ada bercerita soal tema lingkungan, konflik lingkungan, terus ada juga cerita yang menyiratkan pesan-pesan religius maupun keagamaan.
Karena sebelumnya yang saya pahami sebagian besar cerita mungkin latar belakang ceritanya niku kan dari cerita kerajaan ataupun keraton ngoten. Nah niki apakah Pak Yai punya ini bagian dari eksplorasi Pak Yai juga niki membawakan topik-topik yang berbeda dengan yang lain ngoten. Oh iya, terima kasih. Itu memang tantangan pada waktu sekitar tahun 97. Memang saya sudah memberanikan diri. Adegan pertama itu Ponokawan. Yang di Kelir itu Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Maka pada waktu itu yang dinamakan Ponokawan itu keluarnya kan setelah jam 12. Itu tidak hanya dikomplain oleh para seniman khususnya dalang, namun juga saya pernah itu dilaporkan kepada Dinas Kebudayaan juga. Itu Pak Sukron Suwondo itu dalang yang nebal, dalang merusak tatanan. Ponokawan. Iya pernah. Ponokawan yang iya. Ponokawan niku kedahipun medalipun nggih patet 09 jam setunggal jam kalih. Ha niki pun dipun dalaken niku ngrusaki pagem kedah dipun panggil syukur nek dipun jabut indukipun pada era Orde Baru itu kan sangat-sangat bahaya, Pak. Sangat bahaya kalau nabrak. Namun demikian saya pun juga ada yang membela dari bahkan yang menjadi kepala dinas itu berangkatnya dari institut tari. Kemudian dikembalikan pada yang ya upama sekarang ya demo lah. Wah sekarang gitu. Lah bagaimana penontonnya mau enggak disuguhi adegan Ponokawan dulu itu? Jadi saurunge perang dan sebagainya kayak dibedol. Ki dalang menyajikan Sukron Suwondo menyajikan Ponokawan dhisik medal niku penontonnya purun apa mboten geger apa mboten nggih sampun. Pak Sukron sing disuguhi kan penonton. Lah pancen penontonnya ampun purun lagi sampun. Alhamdulillah Mas. Beberapa tahun ya akhirnya juga banyak dalang yang adegannya Semar dulu. Itu jadi harus berani dan resikonya untuk argumentasi juga disiapkan. Iya. Ini sering saya ditabrak gitu. Mas Aziz, ini ibarat musik Pak Yai Sukron ini musik jazz Pak, Mas Aziz. Jadi formasinya, pakemnya diobrak-abrik, tapi ujung-ujungnya tetap bisa dinikmati, malah lebih enak dari sebelumnya mungkin. Seperti musik jazz gitu. Kalau ada ini Pak Yai, ada pertanyaan juga Pak Yai dari tadi ada titipan dari teman-teman. Saat ini kan kita sudah mulai ini ya, sudah sangat pesat lah perkembangan teknologi nggak Pak Yai. Banyak sekali media-media informasi dalam bentuk video Pak Yai, yang formatnya pendek-pendek Pak Yai, bahkan cuma 1 menit, 30 detik, maksimal 5 menit. Apakah mungkin Pak Yai agar kita bisa menyusupi ke generasi yang lebih muda lagi, kita menyajikan potongan-potongan pewayangan niku dalam format yang potong-potong lebih pendek Pak Yai? Apakah memungkinkan Pak Yai? Sangat mungkin Mas. Bahkan saya pernah pagelaran yang wajarnya umumnya itu 7 jam, hanya 15 menit. 15 menit itu sudah mencakup 1 cerita. Pernah itu di TVRI pada waktu itu saya ingat. Enggak. Dan juga pernah malamnya yang 15 menit itu kan siang di siaran TVRI, dan malamnya itu pagelaran 2 jam saja. 2 cerita, 2 lakon, Sumantri Ngenger dan Sumantri Gugur itu 2 jam. Pun juga harus
ada budalannya itu, istilahnya kalau pagelaran wayang kulit budalannya, itu ada reok Ponorogo juga. 2 jam harus rampung. Jam 8 saya harus mulai jejer, jam 10 harus sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Jakarta pada waktu itu. Dengan bisa, durasi jadi bisa nggak? Sakit, bisa, sangat bisa. Harapannya kan mungkin dengan durasi yang kita lebih pendekkan, mungkin generasi muda atau bahkan mungkin anak-anak Pak Yai kan biasanya kan sampai 7 jam sampai pagi Pak Yai, itu kan anak-anak kan sudah ngantuk duluan nih Pak Yai. Harusnya bisa mengikuti cerita secara lengkap dari awal sampai akhir nggih. Iya bisa Mas, bisa. 7 jam kita pada waktu 2 tahun yang lalu di ulang tahun Hari Wayang Sedunia di ISI Surakarta. Itu hanya 90 menit. 90 itu kan berarti 1,5 jam ya. Nggih. Jadi selama pada waktu itu kalau nggak salah 2 malam, 1 hari 2 malam, dalang diharapkan menyajikan lakon paklirannya itu 90 menit. Itu bisa. Sakit apa ya? toh yang menjadikan gelaran wayang kulit itu lama? Itu kan gending-gendingnya, lagu-lagunya, janturannya. Surep Doto Pitonaneng nggih. Itu kalau kita perhatikan kan hampir setengah jam. Nggih. Dan pada waktu ini semua kan sudah tahu, oh itu Duryudono, oh itu Pendito Durno. Kalau untuk saya, ya janturan itu pendek saja. Iki ngasih itu Duryudono, Durno, Sengkuni. Sudah, kemudian apa yang harus dibicarakan pada adegan itu. Tidak harus jam 9 sampai jam 5, jam 4. 2 jam, bahkan 1 jam sudah. TVRI Surabaya pada waktu itu, saya hanya 1 jam. 1 jam nggak ada. 55 menit. 55 menit. Dalam Pak Mas Aziz kurang jelas? Ya, itu dikompres, zip itu kan dikompres, itu di datanya langsung dimantapkan, dipendekkan 1 jam. Yai, Mas bisa saya tanya Pak Yai ya, Pak Ki Sugro. Monggo, silakan. Lakon wayang itu sebenarnya ada berapa sih? Itu pertanyaan sederhana Yai. Lakon, judul cerita wayang itu ada? Hanya 2. Ramayana dan Mahabharata. Itu sebenarnya itu. Ramayana dan Mahabharatanya itu. Iya, judulnya kan banyak itu ya. Banyak itu kan kemauan dalangnya itu. Oh jadi judul itu bisa nggak dipakemkan ya. Memang judulnya itu ya ini judulnya misalnya Petruk dadi ratu atau gimana gitu ya. Ya. Jadi pada era sekarang itu dalang kan bebas untuk melahirkan cerita baru. Seperti itu, Mas Inanugro itu. Bagong bangun kantor desa. Bagong bangun balai desa, balai kecamatan dan sebagainya. Karena dia masih gandrung dengan tokoh Bagong itu, akhirnya segalanya Bagong mantu, Bagong rabi, Bagong dan sebagainya. Pun saya juga belum lama ini pernah di dekat masjid itu dipunduti lakon Semar Akikoh. Semar Akikoh. Itu kan tidak ada Semar Akikoh. Namun demikian dalang harus mampu, harus mau dan tidak diharapkan tidak menolak permintaan yang nanggap itu, karena yang nanggap kan memberikan upah. Pak Yai, Pak Yai ini kan Ki Sugron ini kan memang keturunan luriknya lurik dalang nih. Bapak dulu juga dalang, sekarang kemudian putranya Mas Kaligo juga dalang gitu. Ya. Itu sekolahnya gimana itu dulu Pak? Bisa semalam suntuk, dialognya itu habis-habis. Alurnya itu bisa
hafal dengan detailnya itu. Kalau saya pada waktu itu, Pundi? Bapak saya, Bapak Sukemi, itu kan juga dalang walaupun tidak terkenal, namun bisa mendalang. Saya perhatikan tidak ada dan tidak pernah memberikan suatu pelajaran cara upama bahasa Jawa, kowe ngene yo, iki ngene, kowe ngene, tidak ada. Saya hanya mendengarkan. Kalau hari libur saya ikut karena ayah tidak hanya sebagai dalang, namun yang laku, yang terkenal itu kan sebagai pengerawit. Gitu. Karena ayah saya itu yang laku itu sebagai pengerawit, otomatis saya ikut memperhatikan dengan banyak dalang yang mengibarkan keahliannya itu, akhirnya dari sana, oh kayak api iki, oh Pak Dalang kayak api iki, oh Pak Dalang kayak api iki. Nah, dengan beberapa dalang yang dikumpulkan menjadi satu, akhirnya menjadi ciri khas Sukron Suwondo sampai sekarang. Saya tidak melahirkan sendiri, Mas Ajis, tapi juga mengamati dari dalang-dalang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Bahkan tidak hanya wayang, ketoprak pun juga saya amati, ludruk, drama, film pada waktu, bahkan sekarang ini masih gencar-gencarnya hobi lihat film itu. Cerita di ya suatu TV swasta itu saya perhatikan, karena itu juga bisa dimasukkan di pakeliran pewayangan. Iya. Pak Yai boleh tahu Pak, film yang sedang ditonton itu apa? Dakwah ya di dalam. Bagaimana Pak? Bagaimana? Pak Yai boleh cerita film atau apa yang Pak Yai pernah tonton dan diadaptasi ke gelarannya Pak Yai? Sebetulnya saya tidak fanatik, semua film itu yang saya ambil adegannya. Upama apa itu Astina? Yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan upamanya Pandowo yang dijerumuskan di hutan Wisomarto pada waktu babat Wonomarto. Lah kok ora iso tumekopati nanging malah saged yasa negari. Itu sing lepat sinten. Itu. Jadi suatu jejer itu saya harapkan sebagai persidangan. Monggo. Bapak Durno, kados suni pamanggipun. Paman Sungkuni, kados suni pamanggipun. Kakang Prabu Karno. Bagaimana pendapatnya? Nah, itu tidak harus Bapak Durno itu membuang-buang waktu. Harus apa yang dibicarakan pada waktu itu langsung saja temanya. Dan saya juga ikut dari film flashback menceritakan yang telah lalu. Menggambarkan ya. Itu kan sudah sering digarap oleh Mas Mantep Sudarsono dari Karangpandan itu. Atau dari isi Surakarta biasanya gitu. Kalau sudah ada flashback yang menceritakan pada waktu yang dulu dikelirkan, saya biasanya adegannya itu, perang ya, raminya perang, udah Aswatomo, cedok Anoman, tantang-tantangan, wani, lino wani tempat jreng itu masuk, kemudian keluar Tangik dan Limbu, itu kan sudah adegan lain. Nah itu harapan saya itu kan bisa memancing kayak mengko Swatomo karo Anoman kayak kepiye. Kok iki enak adegan wis Tangik karo Limbo. Ini terus pada waktu upama malam Cakil dan Abimanyu pada waktu perang kembang itu. Pada waktu kembang itu Cakil mundur, ada adegan lagi. Setelah adegan ini merampungkan Cakil dan Bambang tadi. Itu saya ambil dari adegan-adegan yang berada di sinetron atau di film TV itu kan menarik sekali.
tinggal Nggih, jalannya nggih. mau apa tidak kan. Monggo Mas Aziz. Monggo Mas Ki Aziz. Sugron, Mas Rizal, ya saya tanya Ki Sugron. Ya, Ki Sugron, ini kan era pandemi ya, era COVID-19 ini tentu kita semua prihatin karena Ya. Biasanya dalam 1 bulan Ki Suwondo bersama teman-teman dalang di Blitar ini kan bisa tampil beberapa kali itu. Tentu kita prihatin di Suwondo, Ki Sugron, karena para yogo, kemudian tukang sound system, kemudian tukang terop, terus semua yang terlibat, termasuk bakul-bakul yang biasa nemenin Ki Sugron. Sekarang tentu banyak yang kehilangan mata pencaharian. Ini kita prihatin, Ki Sugron. Ini harus ada, saya kira ada terobosan-terobosan bagaimana ekonomi di era pandemi ini segera pulih kembali. Menurut Ki Sugron gimana soal ini, kan soal seni budaya, jadi harus terus hidup, harus terus menghidupi, karena kesenian wayang itu melibatkan banyak orang yang terlibat dalam putaran ekonomi. Ini Ki Sugron sebagai dalang senior, sebagai pelaku kesenian, pelaku budayaan, ini bagaimana, Ki? Kalau teman-teman pedagang bakul pada yang jualan di pagelaran itu, mungkin kan masih punya samben ke sawah atau ke pasar atau bagaimana. Namun ini kalau pengerawit saya, Pak Aziz, untuk pengerawit saya itu saya lihat tidak terlalu sulit sekali, karena kan aslinya petani, aslinya pedagang. Jadi nggak nabuh, juga dagang ke pasar, ke jualan jajan atau kue dan sebagainya itu. Namun demikian, untuk di Surakarta khususnya, saya kan hampir 1 bulan di Surakarta. Itu ada terobosan, yaitu wayang virtual itu. Wayang virtual. Iya, dari Jakarta, Pak Gunarto Talijendro pokoknya. Itu ditembusi. Bagaimana Pak? Keadaan demikian, wayang bisa cures, bisa hancur, bisa dan sebagainya. Apa tidak ada harapan untuk hidup? Akhirnya ya itu. Kemudian yang ada di anak saya, Mas Cahyo Kuntadi dan Mas Kangko itu melobi kepada penggemar-penggemar yang ekonominya memang mapan sekali, akhirnya bisa wayangan. Bahkan pada 5 Juli yang lalu, ruatan itu juga virtual massal, Mas. Ada 23 para peserta. Saya ngeruat di Surakarta, namun diterima di Jakarta, Semarang, Surabaya, di Blitar juga, di Tulungagung, Trenggalek, dan sebagainya. Jadi masih ada jalan keluar, walaupun tidak seberapa tanggapannya. Namun saya pun juga memikirkan gimana nasibnya para terop, para sound system, dan sebagainya, jasa-jasa itu, jasa perayaan-perayaan. Namun untuk saya, karena saya sudah tua, sudah 65 tahun, bagaimana untuk mengawali? Masih muda, Pak. Hah? Rasanya seger, Pak. Rasanya seger. Masih energi. Tapi kan ya tidak etis ya kalau demo gitu. Jadi sebetulnya untuk kabupaten lain itu sudah bersama seniman dari dalang, yogo, sinden, pemusik, terop, itu sound system, itu demo kepada pemerintah. Ya ndak oleh, ya ndak oleh. Sing wenono dalan amre iso urip.
Saya pun demikian, hidup ini juga kan susah juga karena tidak ada pagelaran, situasinya sangat sepi dan sebagainya. Bahkan kemarin saya walimatul urus di tempatnya orang pernikahan di Jalan Bali, itu hanya di dalam rumah, mungkin yang datang itu hanya teman-teman batur manten, hanya itu. Jadi kalau batur manten hanya berapa tuh Pak? Satu mobil, satu kijang itu kan mungkin itu juga kasihan juga. Ya Allah. Idang, Syukron. Saya ingin melihat sebagai dalang, ini agak meloncat sedikit Pak Kiai. Seandainya dibikin lakon gitu, lakon cerita wayang gitu, kondisi Blitar saat ini lakon yang paling tepat apa ya? Iya, sebetulnya untuk cerita yang sesuai dengan kondisi Pak Haji itu sangat banyak. Seperti saya menyajikan cerita yang insya Allah semua dalang belum pernah menggelarkan, yaitu Bambang Sukoco itu pernah. Saya tidak ngawur, tidak nebal, di Pakem juga ada. Cuma para dalang itu belum mau menggarap itu. Nah, kalau untuk saat sekarang di Kabupaten Blitar, itu ada yang saya tulis agaknya, Gatotkaca Kembar 5. Tentang apa nih kok? Kembar 5. Ya. Pripun ya? Pripun nih kok? Ya. Gatotkaca Kembar 5 itu Gatotkaca itu kan tokoh yang luar biasa. Kalau sudah ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, itu kan juga akan menjadikan perhatian masyarakat. Loh, Gatotkaca sing tenan ki sing ndi? Kan gitu. Akhirnya ketemunya kalau cerita wayang ya setelah hampir selesai itu Gatotkaca yang sejati. Itu. Bahkan untuk cerita itu banyak. Gatotkaca Kembar 6, Kembar 7. Tinggal lihat Gatotkaca-nya yang di kotak wayang itu berapa jumlahnya. Yai, saya itu sebenarnya punya utang Yai sama wayang itu Yai. Jadi tahun 1999 dalam menikah Yai. Ya. Pikanto Putri Kediri. Gitu. Nah, waktu niku dalam dalam niku muridipun Dalang Karji almarhum. Ya. Gledok Dalang Karji. Ya. Terus waktu itu kegiatan kula dalam kegiatan kula kan wonten kegiatan di pesantren di Robito Ma'had Islamiyah di PPRMI di Surabaya. Terus dalam merintis beberapa kegiatan kali Mbah Dalang Karji. Suatu saat Mbah Dalang Karji niku kula aturi rawuh dateng acara manten kula. Nah, tiba-tiba Dalang Karji niku kok ngeten Yai. Jis, aku engko tampil nang nginamu nang acara manten. Kula nggih mendel mawon Yai. Dalang Karji kan nggih awis Yai. Wah, iki sak perangkate. Waduh, kula kula datang nggih tenang mboten mawon tapi betul kula jawab ya mendel mawon. Itu sampai 3 kali ditanya saya tetap diam. Sampai diparani datang surat tetap diam. Akhirnya suatu saat coba Mas Rizat, itu ada foto ini saya. Ini Mas fotonya ya? Ini fotonya ya? Ada. Jadi Dalang Karji ini Dalang Karji saya, istri saya, sama bapak saya ini. Jadi ini ya, foto betul. Yang menurut saya selalu memanggil-manggil ya. Memanggil-manggil bagaimana dunia nun sewu ya dalam dari saya bukan ahli seni dan budaya, tetapi setiap lihat foto ini bagaimana dunia perwayangan Blitar ini bisa
terus mengembangkan kreativitas tadi, termasuk tidak tetap ada pakemnya, tapi keluar-keluar sedikit tadi yang menjelaskan Suwondo tadi itu bisa jalan. Akhirnya Pak Yai, saya itu diparanin di Pandaan sana Pak Yai, suatu acara gitu dalam Karji bersama Kiai Rofi'i datang, sampai ngamuk dengan gitu. Jadi pokoknya cepat ono debak, aku ngamuk gitu. Ya akhirnya ya karena saya nggak punya apa-apa ya siapin debak sama ya Allah, saya dalam Karji itu luar biasa. Jadi banyak cerita yang itu betul-betul nyumbang saya, mantan saya itu wayangan Semalam Suntuk gitu. Jadi penontonnya itu mulai dari dari barat ke timur itu penuh. Iya, Semalam Suntuk. Saya itu ketika dilanggar di pamitan itu nggak kuasa lah. Apa yang harus langsung best pilih ya. Ya, karena banyak gagasan-gagasan sama beliau soal kesenian, termasuk waktu itu tahun 99 saya bersama teman-teman pegiat kesenian Blitar itu bikin acara festival kentrung, terus kemudian itu tahun 99 lah, itu kayak begitu. Jadi kesenian termasuk kita mendatangkan kesenian jaranan. Bapak saya itu ya tokoh agama lah ya, kiai, katakanlah anggap aja kiai desa gitu aja. Itu kalau ngimami ziarah Wali Songo, yang dibawa itu bukan qasidah, bukan itu. Yang dibawa kasetnya itu kaset wayang, kaset jaranan. Jadi dalam bis Wali Songo itu diputarkan jaranan. Ya jaranan, betul-betul jaranan. Ya. Nah setelah jaranan diputar, saya menjelaskan soal jaranan. Jadi pitutur-pitutur luhur itu disampaikan dalam setelah disetelkan jaranan sama video di base, setelah itu dijelaskan ini loh maksudnya begini. Akhirnya ya biar masyarakat ngerti ini pitutur luhur yang disampaikan sebenarnya oleh para wali juga disipkan di situ. Mungkin yang sekarang ini juga bukan mungkin ya yang dilakukan oleh Ki Suwondo, karena saya yakin peran besar dalang Ki Dalang itu sangat besar dalam pembentukan karakter bangsa. Makanya piantun Blitar kan unggul sedanten ya, karena ternyata ada 500 lebih dalang yang sudah berperan dalam membentukan karakter masyarakat Blitar. Kita 500 Mas. Ngapunten ya. Ya, saya ini ada 528 dalang, itu mestinya harus ada semacam album atau katalog, bukan katalog ya, katalog kayak aja. Setelah autobiografi. Arsip ya mungkin ya, pengarsipan ya. Ya, bukan pengarsipan Mas, bukan pengarsipan, tapi di website itu ada data ini dalang ini cuplikan begitu. Ada yang serius membantu jadi generasi muda kita tahu Mas, ternyata di desa ini ada dalang ini, di ini ada dalang ini dalang ini dan sebagainya. Itu harus tahu. Ngaten menurut kula ngaten nggih, terus harus ada menurut saya 500 lebih loh dalang di Blitar ini, tentu perannya sangat besar sekali. Setiap bersih desa, setiap acara hall, acara hari ulang tahun, kemudian sunatan, khitanan, itu kan lek rong tanggap wayang itu belum sempurna gitu kan. dereng hidup itu belum kalau rukun Islam itu kan 5. Lek urung tanggap wayang sempurna. Iya. Terus ini harus ada dalam era pandemi, menurut Yai gimana? Harus membangkitkan ini ya. Kita nggak boleh berpangku tangan gitu kan, nggak boleh. Nanti Mas Risat sekali-kali nanti Gojek nangkep wayang lah. Jadi di Jakarta bilang sama bosmu itu untuk nanggap wayang virtual, lakonnya Gojek lagi gandrung gitu, apa-apalah namanya gitu. Ya ini Siap. Iya, ada. Namun karena yang seperti wayang kulit
dengan bicara wayang kulit, kesenian, dengan bicara kesenian tidak lepas dari budaya. Budaya itu sendiri agaknya kan selalu dititip-titipkan saja, Mas. Contoh, kantor pendidikan dan kebudayaan, departemen pendidikan dan kebudayaan, dan ini pendapat Sukron Suwondo, dan itu kan hanya dititipkan. Maaf, kalau saya boleh usul, sebetulnya untuk budaya ya semuanya, tidak hanya wayang, itu ada tersendiri. Khusus menteri menangani khusus budaya tidak. Saya ini kalau ngurus induk dalang habis 5 tahun, itu kecamatan itu sulit. Loh. Kan ya lucu kalau yang di kecamatan itu yang nangani seperti Trantip. Itu kan hanya dititipkan, di sing longgar kok nangani. Wonten di kabupaten juga hanya dititipkan di pariwisata. Jadi pariwisata pun juga menangani induk dalang dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau dalang itu juga ditangani secara khusus dan para yang berkepentingan di kabupaten, di provinsi itu ada yang mau untuk memperhatikan, maksudnya memperhatikan pada wayang itu, ada yang memonitor. Untuk dulu Mas, pada sekitar tahun 80, ya 80-an, itu kan ada petugas dari kantor itu memang untuk memonitor dalang yang pentas. Mana yang harus diperbaiki, mana yang harus disempurnakan. Setelah saya dalang, itu pernah saya dipanggil ke kebudayaan. Mas, sampean dalang wis apik, ning ojo nganggo tembung dapurmu. Wong wayang ki halus. Nek iku terus nganggo tembung dapurmu iki dadine kasar. Coba diganti tembung iki, rupamu apa piye, luwih halus. Itu ada pembinaan sedemikian rupa. Namun untuk saat sekarang, maaf Mas, maaf Pak Ajis, mungkin karena kesibukannya tidak ada waktu untuk memberikan pembinaan kepada para seniman, khususnya dalang itu sendiri. Harapanipun bagaimana para yang kawogan yang berada di atas itu juga betul-betul memberi perhatian khusus kepada dalang, karena faktanya Mas, dalang itu kalau pentas pasti dititipi dari kepolisian, dari kecamatan, dari setan. Pak, nderek titip nggih, mengke kabine disinggung nggih. Anu nderek titip Pak dalam PKK dipun singgung nggih. Pak, nderek titip Kamtipmas dipun singgung, mergo ngeten. Jadi dalang itu kan suatu menampung beberapa sudut permasalahan. Alangkah baiknya. Pernah NO Blitar, kantor NO Blitar dalam rangka Harlah, itu pernah wayangan. Namun hanya satu kali itu. Itu saja pada waktu itu penuh argumentasi. Karena ya mungkin bisa juga dikatakan orang 9 ini yang menang itu yang 5, akhirnya lah sapa sing dalang? Anu Pak Sukron Suwondo kayak wargane dhewe dasare ya melu pengurus NO, Les Bumi. Nah, itu. Les Bumi ya? Iya, Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Saya mengharapkan Pak Ajis, jadi untuk NO sendiri ini ampun sungkan-sungkan ngundang dalang. Berilah dalang itu pesan-pesan, titipan-titipan. Ajeng dalil kan wedi lek ora diwarai. Nggih. Ajeng ngomongnya agama kan nggih mboten wani nek ora duwe bunci. Iya. Maka rata-rata dalang itu Islam. Betul, Pak Yai. Pak Yai. Menurut kula kok kalimat Yai tadi yang pembinaan itu kurang tepat. Kurang pas. Pun pro dalang niku memberikan petuah. Mboten malah dibina, Yai.
Ada dibina nih wow kok aurat sangat nggih. Mungkin yang perlu dilakukan adalah semacam forum dalang gitu ya. Ada forum dalang, nggak usah bicarakan apa-apa, ngeteh bareng di dalamnya Mas Kalinggo gitu misalnya, atau acaranya adalah ada yang punya rezeki misalnya menikmati kambing guling atau kalkun bareng, nah, itu sambil piye carane inovasi-inovasi yang harus dilakukan agar menurut kula anak muda itu harus, karena media wayang itu sangat fleksibel, artinya menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat itu udah, mau masukkan unsur politik, nah, mau kampanye bisa, mau apa namanya menumbuhkan ekonomi masyarakat bisa, artinya Kamtibmas tadi itu bisa luas, dan sehingga peranan dalang itu sangat besar dalam membentuk pribadi masyarakat. Misalnya pun banyak hal di masyarakat, kalau yang dawi itu apa namanya Pak Dalang dalam wayang itu disisipkan gitu mantu-mantu sing biasanya ya itu sing bengkel sisipan kreativitas pakem wayang itu apa namanya itu bisa apa ya oh iya leres daleme Ki Sukron soal aku Ki, karena cara menyampaikan tidak menyalahkan. Nah, kalau menyampaikan sesuatu selalu menyalahkan ya orang yang nggak mau ya. Lakonono, sakarep wis tubrukno tembok nggak apa-apa, barbenyu ngomong gitu. Iya. Ngaten nih, pripun Yai? Pandangan Yai, misalnya saya ingin Yai melihat masyarakat Blitar itu dengan wayang itu bedanya dengan daerah lain. Yai tadi kan di Surakarta, kemudian di daerah lain itu istilahnya penggemar wayang, terus karakternya yang disukai beberapa daerah itu memang apa benar berbeda ya? Kalau penggemar wayang Pak Ajis, sebetulnya diakui oleh para dalang-dalang Jawa Tengah, Surakarta khususnya, Jawa Timur yang memang memuaskan. Dalang Jawa Tengah itu kalau dalang ke Jawa Timur, apa Nganjuk, apa Kediri, Blitar khususnya, itu sangat bangga sekali. Belum tampil, masih datang, tahu itu orang jualan yang sekian banyak itu sudah semangat sekali. Dengan itu kalau wayang itu sendiri sampai saat sekarang belum boleh untuk pagelaran, itu sebenarnya kan juga kembali lagi kepada nasibnya bakul, nasibnya seniman. Untuk Jawa Timur itu memang penggemar wayang, pengamat wayang, penonton, belum ada tandingnya itu. Iya. Dan tentu dengan kreativitas ya tadi kreativitas ya. Cuma tadi ada Mas Risat tadi ada pertanyaan dari teman-teman tadi yang WA ke saya tadi. Monggo. Ada nggak? Di Mas Risat ada nggak? Pertanyaannya seperti apa tadi? Bentar, yang mana Mas? Yang tadi ada saya sampaikan saya WA ke Mas Risat tadi. Ada pertanyaan tadi. Sebentar. Ada banyak nih pertanyaannya ini. Saya pilih yang mana ini, Mas? Ya, pilih aja salah satu, Mas. Karena waktu kita juga terbatas. Habis ini Ki Dalang mau dalang soalnya. Ini sudah berbusana dalang ini. Oh, ngoten. Mas Aziz, kayaknya harus Mas Aziz nih yang menanyakan ini, Mas. Boleh Mas Aziz nggak? Sorry. Mas Aziz aja. Monggo Mas Aziz, monggo Mas Aziz saja. Kenapa? Ini tadi ada pertanyaan Mbak Yai. Ya. Regenerasi dalang di Blitar selalu berlangsung lancar. Dalang muda lahir jika dalang sepuh memasuki masa pensiun. Beda dengan Nganjuk, begitu Pak Panut meninggal, tidak ada dalang baru yang
muncul. Di mana letak hebatnya Blitar? Ini pertanyaannya susah banget, Iwondo. Oh iya. Sebetulnya Romo Nganjuk, Romo Panut itu sendiri itu kan dalang internasional. Siswa juga banyak, murid juga banyak. Gitu. Namun beda dengan di Blitar. Blitar itu guru dalang yang setingkat Pak Panut kan tidak ada. Namun untuk dalang Blitar itu kan coro temui Jawa kendel-kendel, Mas. Kendel-kendel tadi tanpa tek ngomong ya sok kasar barang ngoten niku. Namun demikian kan sangat optimis. Dalam hati saya harus mampu untuk membawa penonton, harus mampu untuk menyajikan cerita dan sebagainya. Memang ya itu yang faktanya demikian. Untuk Blitar itu sendiri dalam rangka bersih desa, hari kemerdekaan dan sebagainya, itu sangat banyak yang menyajikan dari dalang lokal sendiri. Kehebatan di Blitar saya kira ya itu kendel-kendel. Wis iso ra iso wis waton munggah panggung mancal keprak nyandak wayang. Ha kok apik mengko. Itu. Seperti Swargi, seperti almarhum Romo Haji Soekarji, itu kan juga demikian. Pada Pak Karji tenar-tenarnya putra-putra kan tidak ada yang tampil. Namun setelah Pak Karji meninggal dunia, putra mulai tampil dengan bekal yang percaya diri, akhirnya toh juga menjadi dalang juga. Selain kenekat, ya gimana Mas? Pak Yai ini kan menurut saya nyebutnya Ki Sukron ini kan dinasti dalang. Bapak dalang, Mbah dulu dalang juga, Ki. Mbah dalang juga. Kalau Mbah, maaf kalau Mbah saya tidak mendapatkan cerita dari Bapak. Mungkin mulai ayah, mulai Bapak. Sekarang mulai Bapak dalang. Lurah pisan, lurah hebat, ya toh. Ya. Lurah yang dicintai masyarakatnya. Terus mungkinkah nanti cucu-cucu sekarang sudah dipersiapkan juga ya? Loh, sudah. Wah, sudah. Khususnya yang ada di Surakarta, anaknya Mas Kangko, Jendra itu sudah sering tampil di layar walaupun 1 jam. Dan putranya Mas Cahyo Kuntati, Bu Kesi berarti, itu anak 3 yang laki itu sudah bisa ndalang seukur dengan usianya. Dan juga usianya berapa sekarang Pak Yai? Kalau Mas Gelar yang Barep itu kelas 4 SD. Wow. Kalau 4 SD adiknya kelas 3, kelas 1, itu agak dekat itu. Jadi ini 3-3-nya, sebetulnya 4, yang laki 3 ini memang dicipta menjadi dalang, tidak pernah ditunjukkan musik-musik lainnya gamelan. Jadi enggak usah diperintah melek biar itu langsung yang kelir yang wayang. Enggak ada waktu tanpa ada wayang. Sudah. Festival juga pun sudah berani itu. Sudah. Tadi saya tidak khawatir. Mas Rizal pernah nonton wayang enggak? Mas Rizal pernah lah. Itu ngenyek itu pertanyaannya. Pernah lah Mas. Nah di mana? Memangnya pernah nonton wayang? Di Jakarta ada wayang. Aku terakhir dulu zaman saya masih tinggal di Blitar Mas, SD sampai SD itu di Kanigoro kan tiap bulan pasti ada Mas. Di Jatinong kan tiap bulan pasti ada. Iya di Jatinong itu sering itu Mas. Cuman waktu itu karena kita kecil ya, saya sama om-om saya paling cuman kuat sampai jam 10. Jam 10 habis itu kita jajan pentol bakso terus mulai Mas. Gitu. Saya terakhir nonton wayang itu 2017 Mas. Saya terakhir nonton wayang 2017, kebetulan di Jogja waktu itu.
nonton ya. Saya lagi liburan sama istri, terus di dekat tempat kami ada pemandangan, saya nonton. Ya, dan pondok Pak Aziz, pondok pun juga, di pondok itu pun juga banyak yang dalam rangka haflah kirusana itu wayangan. Sering saya ditimbali. Iya. Di Ponorogo pernah haflah kirusana. Di Ponorogo pernah. Dan di Blitar itu pondoknya Pak Istamar Serengat. Mungkin Pak Aziz Serengat itu juga. Pondok Sanan Gondang sering itu haflah kirusana wayangan. Terus almarhum Gus Imam wayangan terus. Jadi saya itu dulu di Jombang pernah nyantri di Jombang, nyantri lah bukan nyantri di Tambak Beras. Itu teman satu kamar saya itu sekarang dalang aneh itu, dalang hebat itu, Kisodron. Oh ya. Itu satu kamar ya. Jadi satu kamar Wayang Wali itu beliau merancang sendiri, bikin sendiri itu satu kamar. Jadi kalau di pondok dulu namanya Mbah Manu itu. Jadi memang aneh-aneh adat itu jadi waktu di pesantren sudah aneh-aneh dan sekarang sudah dari dalang ya. Itu mungkin dari bagian dari khasanah kekayaan dalang kita. Semakin punya karakter, punya ciri-ciri, itu insya Allah dalang Blitar akan terus regenerasinya tidak akan diragukan lagi. Putranya Mas Karingga, putranya Mas Jayakun tadi, itu saya yakin cucunya Ki Sukron itu ternyata alhamdulillah kan sudah ada regenerasi. Jadi saya kira bahkan kalau perlu Mas Nisat, kalau kita nanti dikasih kesempatan di Blitar, Hono Coroko kita wajibkan Mas ya, disyaratkan untuk sekolah gitu. Siap. Ya. Saya bisa loh Mas, Hono Coroko Mas. Iyalah, saya bisa loh. Nanti kalau saya dimarahi sama Pak Yai, kok wajib nongin sebagainya misalnya gitu ya. Ya kalau nggak ada bahasa Jawa, ngajinya pakai bahasa Inggris Yai. Gitu aja. Jadi canda utawi sapa ingsun ganti dengan bahasa Inggris kan nggak lucu nanti anak-anak kalau dilihat. Jadi kita sedih kan Mas Rizat. Ya untung Mas Rizat itu kata lama tapi nggak lulu gua ya untungnya gitu. Itu setahu saya sih. Jawaban yang Blitar Medok. Di Sukron. Iya. Nika Wendalu kula sebagai pitutur panjenengan kula nyuwun disampaikan dengan gaya dalang ya. Nah, itu tadi ada suluknya gitu ya. Sebentar aja mungkin 3-5 menit ya. Jadi ngobati kangennya Kiai dalang. Oh iya. Iki Mas. Kata iki. Agak punya bunda nih. Luar biasa. Wah, mantap. Caritane satrio linuwe kang marti mring kautaman tan pegat mring pangestine. Ngesti ayuning kayun mamayu rajaning bumi. Pinesu tapa brata jejering panggayuh. Gayuh wahyuning kamulyan tarlen amung susila tresna lan asih marang isining jagat. Raden Gatotkaca Pak Jis ini ada rumus yang tiap dalang, saben dalang podo. Pak Anom Surata, Pak Mantep Duarsono, Pak Purwasmara nganti Sukron Suwanda. Niki kuncine podo. Gatotkaca niku lek ibur mesti trape ping 3. Nyawang ngesor di rasa aman mabur 1 2 3 Gatotkaca mabur ping 3 niku nggih mujudaken ilmu. Lek wis mumbul tekan pucake nyawange lak mesti nang ngesor. Iki masyarakat iki wareg ora mangan. Masyarakat iki luwe oleh Gatotkaca, ngelak nek Gatotkaca. Bahkan nek perlu mati nek Gatotkaca ning masyarakat pringgondani kudu waras, kudu selamat. Itu Gatotkaca. Ya pada perang Bratayuda Jayabinangun, Gatotkaca berani mengorbankan diri keneng jemparing Kuntawijayandanu, mati nih Gatotkaca untuk keselamatan, untuk kemerdekaan Amarta dan
negara Pandawa. Itu Gatot Kaca. Saya kira itu Aziz. Terus Kiai Rabi pun dalam acara Blitar Talk ini Mas Risat ya. Mas Risat ada yang perlu disampaikan? Aduh, matur suwun sangat Pak Yai, rawuhipun Pak Yai malam ini sangat berkesan buat saya Pak Yai. Pak Yai, Gatot Kaca itu karakter favorit saya loh Pak Yai. Oh, alhamdulillah. Karakter pewayangan favorit saya. Otot kawat tulang besi. Iya, Superman betul. kalah itu. Iya. Dhisik Gatot Kaca. Nggih. Otot Mas kawat Risat, tulang besi. Pak Ki Sukron Suwondo, terima kasih semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, dulur-dulur semua, dimanapun berada yang lagi mantau acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Dari sistem server, Ya, baterai lemah. baterai saya lemah juga ini, jadi sempat habis. Nah, baterai lemah. Nah, baterai lemah itu. Jadi kita harus selesaikan acara malam ini. Mudah-mudahan acara ini menginspirasi dan bermanfaat. Dan kita berdoa bersama pandemi ini segera berlalu sehingga wayang kulit bisa tampil, memberikan pencerahan, memberikan hiburan, memberikan inspirasi kepada generasi muda kita agar tidak salah arah dalam menapak kehidupan. Terima kasih semuanya, dari kami cukup sekian. Saya Mas Risa dan sekali lagi terima kasih Agam Ki Sukron Suwondo, Mas Kalingga yang sudah mempersiapkan, Mas Ala yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dan semuanya yang terlibat dalam acara ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.